Kita mulai dari nama karyawan. Nah, ini dia. Caranya sama, lookup wizard, kemudian pilih I1 yang pertama ya, kemudian next. Pastikan pilihan kita yaitu tabel karyawan, next. Ini boleh kita masukkan 2 aja. Kemudian kita urutkan berdasarkan ID karyawan, next. Kemudian next, finish. Jadi gampang sekali untuk kita buat relasi yang tertabel. Kemudian nama untuk customer juga sama. Jadi di akses ini kita tinggal klik-klik aja, sebenarnya sudah jadi. Ini kita buat pilihannya ID customer dan nama customer supaya nama customernya nanti tampil di bagian ini ya. Next, kemudian finish, yes. Kemudian merek mobil ya, merek mobil mana dia? Oh sorry, di sini kita nggak perlu buat merek mobil. Kenapa? Karena kita langsung tarik dari tabel mobil. Jadi di sini kita buat, sorry ya, nama mobil. Nah, nama mobil kita coba cek di sini itu 25. Jadi kita buat di sini 25. Oke. Kita buat relasinya. Buka wizard, kemudian next. Mobil. Oke. ID mobil, kemudian ini ada ya. Salah ya. Kita coba cek terlebih dahulu. Nama mobil. Nah, ini kenapa ini belum kita close tadi. Nah, kita coba sekali lagi. Next, mobil. Next, kita urutkan berdasarkan ID mobil. Nah, ini dia. Jadi kenapa kita harus close dulu supaya tabelnya itu tadi dianggap masih aktif. Jadi kita harus close dulu baru bisa kita buat relasinya. Next, kemudian kita finish. Oke. Kemudian jangan lupa disimpan, kita close, kita coba simulasi datanya. Nah, nomor transaksi karena kita buat otomatis jadi kita nggak perlu input. Katakanlah tanggal transaksinya hari ini, nama karyawannya Mulyadi, nama customer Hasan Basri, tanggal pinjam. Jadi bisa jadi transaksinya itu dilakukan tanggal 1, pinjam mobilnya itu tanggal 2, ataupun pada saat tanggal itu juga bisa ya. Kita buat misalkan sama. Kemudian tanggal kembali rencananya akan dikembalikan itu tanggal 3. Nah, di sini tanggal dikembalikan kita belum tahu. Boleh kita masukkan dulu misalkan tanggal sesuai dengan tanggal kembali. Nama mobil, nah kita tinggal pilih di sini. Jadi pastikan dulu kita sudah menginput nama-nama mobilnya di tabel mobil ya. Kemudian semua nama mobil yang ada di tabel mobil ini akan muncul di bagian tabel transaksi. Nah, harga sewa misalkan 300.000, 312. Nah, denda. Nah, denda ini kemarin rumusnya adalah saya jelaskan sebelumnya. Jika tanggal kembali lebih besar dari tanggal dikembalikan lebih besar dari tanggal kembali, maka dendanya 50.000 dikali dengan telat lama dikembalikannya. Misalkan kita buat di sini tanggal 5, berarti kan telat harinya tuh 2 hari. Jadi dendanya misalkan di sini 50.000, maka akan dikali 2. Nah, itu akan kita buat nantinya secara otomatis ya. Jadi kita akan menggunakan perumusan yang akan kita buat nantinya di query. Untuk denda, total biaya, sisa, ini kita buat perumusannya di query. Nah, keterangan di sini itu bisa lunas, belum lunas, oke. Ataupun kita buat status mobilnya kembali atau kembali keluar gitu ya. Nah, jadi ini coba kita buat di keterangannya itu buka wizard. Nah, ini dia. Misalkan keterangannya lunas sama belum lunas. Oke, next. Kita close, coba kita lihat. Nah, jadi di sini nanti tinggal kita pilih
Nah, ini dia. Jadi fungsi yang tadi I want to type, I will type what I want, ini dia. Jadi ini sifatnya konstan, ya. Jenis kelamin boleh, ataupun seperti agama dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita akan buat perumusannya dengan menggunakan query. Kita mulai dari fasilitas script. Di sini ada query. Kita pilih query design, ya. Nah, di sini tabel yang kita butuhkan yang pertama sekali adalah transaksi, sudah pasti, ya. Kemudian dari transaksi ini berelasi dengan karyawan, kemudian dengan customer, kemudian dengan mobil berelasi dengan merek. Oke, kita close. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan field-field yang kita butuhkan nantinya pada saat kita membuat form, ya. Jadi penginputan datanya itu sebenarnya tidak kita lakukan di dalam tabel ataupun di query, tapi ada fasilitas form. Nanti kita, sebagai contohnya, saya akan buat satu form untuk form transaksi supaya tidak terlalu lama, karena proses pembuatan formnya itu sama aja. Oke, kita mulai. Jadi yang kita butuhkan datanya untuk kita tampilkan di form. Penginputan transaksinya ini nomor transaksi, tanggal transaksi, ya, kemudian nama karyawan, nama customer. Nah, ini datanya ini sudah langsung masuk kemari. Tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal kembalikan, nama mobil, ya. Nama mobil, kalau kita mau menampilkan merek mobil itu bisa kita ngambil dari sini. Nah, ini dia. Oke. Nah, selanjutnya harga sewa, denda, ini bawaan dari tabel transaksi. Kita coba save. Saya beri nama QRY transaksi. Kita coba jalankan, run. Nah, ini. Jadi ini masih belum ada perumusan, jadi belum ada yang namanya otomatis, ya. Nah, kita coba buat. Untuk membuat perumusannya itu kita kembali ke desain, ya. Nah, ini kita close dulu, query transaksi, kita desain. Nah, rumus yang pertama yang kita buat adalah untuk menampilkan denda. Nah, di sini logikanya adalah jika tanggal dikembalikan lebih besar dari tanggal kembali, maka otomatis dendanya muncul, misalkan 50.000, ya. Ini kita buat. Untuk membuat perumusannya, pastikan posisi kita kursornya berada di denda. Kemudian sini ada builder. Oke. Sebenarnya kalau di Excel, di Access itu titik 2. Tinggal kita pilih. Kalau di Access ini if itu if, ya, tapi kalau di Excel itu if. Jika tanggal dikembalikan lebih besar tanggal kembali, maka, nah, ada yang menggunakan koma dan ada yang menggunakan titik koma. Nah, kebetulan di sistem saya ini, di laptop saya ini menggunakan titik koma, ya. Maka muncul 50.000. Jika tidak, 0. Nah, ini. Oke. Jadi jika tanggal dikembalikan lebih besar tanggal kembali, maka muncul nilainya 50.000, jika tidak 0. Oke. Ataupun kita buat gini juga boleh. Jika tanggal dikembalikan sama dengan tanggal kembali, maka 0. Denda tidak ada. Jika tidak, maka default dendanya itu 50.000. Oke. Coba kita run. Nah, ini. Nah, tanggal kembali di sini, tanggal dikembalikan, kita coba buat nilainya lebih besar dari 3. Misalkan tanggal 5. Nah, secara otomatis dendanya akan keluar. Nah, tapi kalau nilai dendanya, ya, ini belum total denda. Kalau kita tanggal dikembalikan sesuai dengan tanggal kembali, maka nilainya 0. Ini. Jadi nanti denda, total biaya, ini sisa itu akan muncul secara otomatis. Oke. Save. Kita kembali ke desain. Nah, selanjutnya kita akan buat perumusan untuk
tadi denda, total denda. Nah, total denda ini rumusnya adalah logikanya tanggal dikembalikan dikurang dengan, langsung aja ya biar bisa kita lihat. Nah, ini builder titik 2 total denda tanggal dikembalikan dikurang tanggal kembali ya. Ini ekspresinya ini boleh kita hapus, kemudian jangan lupa kita kurung, buka kurung di sini, kemudian kita kali dengan denda. Nah, fungsi kurung buka dan tutup kurung di sini adalah untuk space antara rumus pengurangan tanggal kemudian dikali dengan denda. Jadi setelah mendapatkan nilai pengurangan tanggal baru dikali dengan denda. Oke, kita coba satu persatu dulu. Next. Nah, karena tanggal yang dikembalikan sesuai dengan tanggal kembali, maka dendanya tidak ada. Tapi coba kita buat di sini dikembalikan tanggal 5, itu lebih telat 2 hari, maka secara otomatis nilai 50.000 ini akan dikalikan dengan 2, jadi 100.000. Jadi kita nggak perlu lagi tambahkan field telah dikembalikan, lama sewa. Jadi bisa kita buat langsung dalam perumusan. Nah, kemudian kita coba rumus untuk total biaya. Pastikan posisi kita berada di total biaya, kemudian builder titik 2. Total biaya di sini rumusnya adalah tanggal kembali dikurang tanggal pinjam ya. Nah, di sini kita perlu satu lagi 2 karena ada dua dua perhitungan di sini, ditambah dengan ini kita tutup. Nah, kemudian kita buka untuk tanggal dikembalikan dikurang tanggal kembali ya, tutup. Oke, kemudian dikali dengan sewa, harga sewa ya. Nah, harga sewa ini ditambah dengan total denda. Oke, coba kita buat di sini, kita jalankan. Oke, kalau kita buat di sini tanggal dikembalikannya sama dengan tanggal kembali, maka total biayanya normal ya 600.000 karena dia sewa mobil 2 hari dikali dengan harga sewa 300, jadi 600.000. Tapi kalau kita ubah dia di sini menjadi 5, coba kita lihat. Nah, di sini menjadi 1.300.000. Nah, ya sisanya belum. Karena kita belum buat perumusan. Nah, teman-teman, ini ada yang ketinggalan nih. Apa ketinggalan? Ketinggalan panjar. Jadi di sini kita lupa masukkan field panjarnya. Oke. Ini coba kita close dulu. Kita cek dulu ya di transaksi ini ada nggak. Nah, panjarnya lupa kita masukkan. Jadi coba kita masukkan di sini. Number. Oke. Kemudian kita yes, kita coba tambahkan misalkan panjarnya 100.000 ya. 2 atau 23. Query-nya perlu kita nah ini panjar ya sudah masuk, jadi panjarnya kita letakkan setelah harga ya tadi ya. Nah, tinggal kita geser aja, drag, klik tahan, kemudian kita arahkan di sebelahnya. Oke, putaran. Nah, ini coba kita kalkulasi bersama. Nah, panjarnya 100.000 ya, total biaya ini total biaya normal belum dikurang panjar. Nah, untuk sisa itu total biaya dikurang dengan panjar. Jadi nanti hasilnya di sini adalah 1.200.000. Nah, kenapa di sini jadi 1.300.000? Karena harga normalnya itu 600.000 karena dia telat 2 hari. Ya, ini kan 2 hari. Jadi ditambah lagi dengan biaya 300.000 dikali 2 600, 1.200.000 dan ditambah denda 2 hari
50.000 dikali 2 100 jadinya 1.300.000. Oke, selanjutnya kita buat sisa ini gampang sekali rumusnya, titik 2 total biaya dikurang dengan panjar ya. Ini kita hapus, save, run. Nah, jadi sisa yang harus dibayarkan adalah 1.200.000 kalau dia terjadi keterlambatan. Oke. Nah, ini kita sudah buat simulasinya di sini. Sekarang kita coba implementasi ke dalam form. Nah, klik. Oke, tadi cara buat form itu, jadi segala sesuatu yang mau kita buat itu pilih menu create. Pilih form di sini, form wizard aja. Nah, kita mau buat form dari sumbernya itu adalah dari query. Kenapa? Karena query di sini kita sudah ada rumus-rumusnya. Tapi kalau kita pilih nanti dari tabel transaksi, itu sama aja kita isi data dendanya, total biaya itu seperti manual karena tidak ada rumusnya. Jadi makanya kita pilih di sini query yang sudah kita buat perumusan untuk membantu membuat form. Ini kita pilih semua ya karena kita butuh fieldnya. Tapi jika ada yang tidak butuh boleh kita masukkan, kita pisahkan kemari karena kita butuh semuanya. Ini kita masukkan. Next, kalau untuk bentuk form itu kita pilih kolumnar. Next. Nah, di sini biasanya saya kalau untuk form saya singkat dengan FRM untuk membedakan antara nama-nama tabel query. Tapi sebenarnya sudah sudah dipisah-pisah ya berdasarkan nama-namanya ini. Finish. Nah, oke, jadi ini sudah jadi form kita. Ini data yang sudah terisi sebelumnya. Kita coba isi data yang kedua. Tanggal transaksi kita buat hari ini tanggal 2. Anita, karyawan yang mencatat transaksi. Customer, tanggal pinjam katakanlah tanggal hari ini. Kemudian tanggal kembali rencananya tanggal 4, 2 hari ya. Kemudian tanggal dikembalikan itu misalkan tanggal karena kita belum tahu, kita buatnya tanggal 4 di sini. Nah, jadi coba perhatikan pada saat kita isi tanggal 4 nilainya secara otomatis 0 di sini ya. Digest. Nah, merek mobil sudah muncul secara otomatis. Oke. Harga sewa misalkan 300 tuh 2 3 4 5. Panjar bisa diperhatikan total biaya langsung keluar, panjarnya 100.000. Nah, ini dia. Jadi sisanya adalah 500.000. Ini belum lunas. Nah, katakanlah dia mengembalikannya itu tanggalnya lebih dari tanggal 4. Coba kita buat tanggal 5. Nah, denda secara otomatis muncul. Ini dia total denda 50.000 karena 1 hari telatnya. Total biaya yang tadinya 600.000 bertambah 350.000 karena telat sehari, ditambah dengan biaya harga sewanya plus dendanya 50.000. Oke. Jadi sisa yang harus dia bayar adalah itu 850.000. Oke. Nah, jadi ini sangat gampang sekali ya teman-teman. Jadi untuk perumusannya itu kita buatnya di bagian query di sini. Nah, seperti saya sampaikan sebelumnya di video sebelumnya, alangkah baiknya kita buat simulasinya terlebih dahulu, baik itu di Excel ya, baru kita implementasikan ke dalam Microsoft Access ataupun di mana aja, apakah di SQL dan sebagainya. Oke. Nah, ini dia. Jadi saya tidak menambah tombol-tombol di sini karena di video-video sebelumnya juga sudah saya ajarkan bagaimana cara membuat tombol, navigasinya ya, tambah, edit, delete dan sebagainya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya yang lagi belajar. Nah, selanjutnya silahkan dikembangkan sendiri nanti ya, apakah nanti teman-teman coba mau buat reportnya silahkan, ataupun mungkin ada pertanyaan silahkan sampaikan di bagian komentar. Insya Allah akan saya respon dengan cepat. Oke, itu saya akhiri. Tapi sebelumnya jangan lupa
klik like, subscribe, dukung terus channel Mr. Bayu supaya berkembang ya. Share jika perlu supaya teman-teman yang lain juga dapat nonton video ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya.